Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk pelajaran mengoperasikan Microsoft Word ya. Minggu lalu kita udah mengatur namanya, kok minggu lalu? Tadi ya. Tadi kita udah membuat namanya ini ya, teks paragraf, satu paragraf. Di sini ada contoh misalnya paragraf-paragraf yang lain ya. Kalian bisa buat juga sendiri. Di sini paragrafnya tuh aslinya sama semua teksnya. Persaingan dunia kerja tidak hanya membutuhkan, baru ini diulang lagi nih, persaingan dunia kerja ini yang menggunakan namanya first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent. Dan perhatikan, bagian kanannya itu rapi semua karena menggunakan justify atau rata kiri kanan. Jadi bukan rata kiri ya, gunakanlah yaitu rata kiri kanan yang ini agar bagian kanannya rapi. Kalau kita contohkan tampilan seperti ini tuh gampang gitu ya. Jadi perhatikan bagian kirinya, oh gini ya. Kita akan buat lembar baru, kita copy aja teksnya. Contoh ya, kita contohkan aja ya. Karena itu untuk mengingat pertemuan sebelumnya. Klik file, klik new, baru klik blank dokumen. Ukuran kertasnya sebebas saja. Kita lebarin. Kita paste di sini. Kita akan ubah mirip seperti ini ya, mirip-mirip ya. Kita salin jadi 3, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Fontnya mungkin karena kegedean ya, kita kecilin. Nah, kita kecilkan seperti ini aja. Oke, yang pertama itu menggunakan first line indent. Nih bisa kita lihat tuh, bagian baris pertamanya itu masuk ke dalam. Kalian bisa gunakan first line indent. Klik, baru geser pakai ini. Teksnya beda ya, karena bapak malas ngetik. Itu untuk tugas kalian sebenarnya, untuk di lab praktikum. Ini hanya contoh aja. Selanjutnya yang bawah ini menggunakan left indent. Tinggal di blok, baru tarik left indent. Jadi semua paragraf. Baru lagi ada namanya, oh pakai hanging indent. Kita menggunakan hanging indent. Hanging, salah deh yang tengah. Nah, terus yang terakhir menggunakan left indent lagi, tapi lebih ke dalam. Jadi kalian atur yaitu menggunakan blok ya, blok per paragraf. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau bapak menggeser sebuah paragraf itu di blok dahulu, baru kita atur bagian penggarisnya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus bagian kanannya sama nggak ya? Oh, bagian yang kedua sama yang ketiga agak lebih ke dalam. Oke, kita blok, baru kita geser. Nah, yang ini juga sama. Kita blok, baru kita geser. Ini contoh aja ya. Salah. Bagian ininya. Nah, udah kan? Mirip. Coba kita kecilkan sedikit. Nah, bagian atasnya seperti ini, bagian bawah seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Itu. Jadi ya nggak jauh-jauh beda lah pokoknya ya tampilannya. Selanjutnya di sini ada lagi namanya menggunakan equation. Equation tuh simbol ya, simbol matematika ya. Kalian bisa cari yaitu insert, baru ada namanya simbol atau equation, simbol untuk matematika. Keklik lagi, Ctrl Z. Tapi biasanya jarang juga digunain ya. Biasanya pakai modal screenshot, baru kita pastekan. Contoh nih, karena bapak tipikal yang sebutannya males untuk membuat dari awal, biasanya bapak gunakan ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kita mencarinya di internet. Misalnya rumus ya, cara untuk memindahkan sebuah rumus. Cari misalnya rumus segitiga. Oh, segitiga ini gampang ya. Rumus, nih ada nih. Kalian misalnya mau memindahkan sebuah rumus segitiga yang ada pernya gini ya, luas alas kali tinggi gitu ya. Kalian itu bisa gunakan modal screenshot. Screenshot itu rumus-rumus yang lain ya, rumus parameter yang lain. Contoh, yang bagus lah. Nah ini, misal kita mau ambil rumus yang ini ya, luas segitiga sembarang. Kita mau ambil bagian dalamnya, kalian gunakan yaitu fitur namanya snipping tool. Apa itu snipping tool? Yaitu gunanya untuk men-screenshot
suatu tampilan yang ada di komputer kalian. Jadi yang muncul di tampilan kalian tuh bisa kalian screenshot ya di layar komputer kalian. Namanya adalah snipping tool. Nah, materi ini tidak ada di buku Simdik ya. Jadi kalau kalian nonton videonya mungkin kalian langsung ngerti. Ya, ini dia. Nanti layar akan berubah menjadi abu-abu seperti ini. Selanjutnya kalian klik new ya. New itu untuk membatalkan ya. New untuk memulai dan new untuk membatalkan. Kita klik baru kalian tahan nih. Mana yang mau kalian screenshot. Kalian tahan, kalian blok. Klik tahan baru blok. Oh, ada birunya, kita new ulang lagi, kita ulang. Nah, contoh klik kanan, baru klik copy, baru kita pindahkan ke Word tadi, tugas kita Word tadi. Yang ini. Kita paste aja di atas ini ya. Klik kanan, baru pilih paste. Jadi rumusnya langsung bisa kita pindah gitu ya. Seperti itu. Itu contoh aja ya. Lanjut lagi ke materi. Jadi equation ini biasanya jarang juga sih digunain, kecuali emang kalian guru matematika atau membuat soal matematika. Misalnya nah nih, grafis Microsoft Word. Kalian bisa menambahkan picture atau gambar ya. Cara untuk menambahkan picture atau gambar itu gampang. Pertama tinggal kalian cari aja ada dua opsi ya. Kalian bisa mencarinya di internet, bisa. Kalian copy paste, pasti bisa. Selanjutnya kalian bisa menggunakan tombol insert nih. Insert, baru pilih picture. Nah, contoh misalnya kita cari gambar ya. Kok ada artis Korea gitu ya. Gambar contoh aja ya, ini misal Don't Trust Anyone. Nah, ini adalah untuk menginput gambar. Tetapi di sini tidak dijelaskan gimana cara untuk mengatur gambarnya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada fungsi-fungsinya masing-masing dalam mengatur gambar ya. Kita kembali ke Word aja ya. Ini teksnya sampai ke sebelah lagi. Kita kecilin dulu ya. Nah, oke. Ini cara untuk mengatur gambar itu, perhatikan baik-baik. Ada bermacam-macam pengaturan gambar ya. Kalian tidak sembarangan untuk mengatur gambar. Biasanya Bapak gunakan yaitu namanya wrap text. Wrap text itu kegunaan apakah gambar itu dengan teks itu gimana sih ngaturnya gitu ya. Caranya gini, perhatikan. Kalian klik kanan, baru kalian perhatikan di sini ada namanya wrap text. Wrap text ini kegunaannya beda-beda. Ada namanya inline with text. Inline with text ini berguna untuk mengatur agar gambar itu sesuai dengan bagian teks ya. Jadi kalau kalian geser, biasanya tuh kalian lihat tuh ada bagian teks misalnya dan spesialisasi. Berarti nanti gambarnya antara teks ini ya, di antara teks ini tuh. Jadi setelah dan baru nanti dia lanjut spesialisasi. Itu adalah settingan inline with text. Biasanya jarang Bapak gunain. Soalnya ada lagi settingan square. Nah, kalau settingan square, maka teks itu akan mengelilingi sesuai kotaknya gitu ya, bentuknya kotak gitu tuh. Tampilannya seperti ini. Jadi bagian paragrafnya itu menyesuaikan. Bentuknya kotak, mau karen gini dia akan menyesuaikan gitu ya, square. Ada lagi wrap text namanya tight. Tight itu ketat, jadi dia lebih mepet gitu ya. Antara yang square dia agak berjarak, sedangkan yang tight itu lebih dempet seperti itu. Ada lagi namanya stroke. Stroke ini misalnya gambarnya itu bentuknya segitiga, dia akan membentuk segitiga juga gitu ya. Atau bentuknya bulat, maka dia akan bentuknya bulat, tidak kotak gitu ya. Kalau square kan kotak gitu ya. Kenapa sih kok error-error? Selanjutnya lagi ada namanya top and bottom. Top and bottom ini biasanya paling sering kalau kalian buat makalah ya. Jadi teksnya itu bakal antara di atas dan di bawah gitu. Tidak ada di bagian kiri atau kanan. Top and bottom seperti ini. Tuh. Nah, jadi dia akan bagian atas dan bagian bawah gitu. Ada lagi namanya behind text. Behind text itu artinya di balik teks gitu ya. Jadi background seperti ini. Jadi dia tampilan akan jadi background seperti ini. Kita Ctrl Z dulu. Ada lagi namanya in front of text. In front of text ini juga paling sering Bapak gunakan, yaitu gunanya untuk gambarnya itu agar di depan teks gitu ya. Nah, jadi enak nih ngaturnya, ke kanan, ke kiri, ke bawah, itu enak banget. Lebih leluasa seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk manual. Biasanya
untuk pemberian sebuah gambar. Tinggal digeser, baru kita kasih enter manual ya. Bisa kasih jarak manual. Setelah itu baru kita taruh gambarnya di sini. Nah, baru kasih teksnya di tengah. Gambar 1 ya, contoh aja ya, gambar 1. Apakah judulnya terserah gitu ya. Biasanya buatnya seperti itu aja. Gampang kok, simple. Kita atur ke tengah dulu. Nah, udah kan? Jadi simpelnya seperti itu aja untuk mengatur gambar. Kalian juga bisa mengatur bagian picture tool ya. Misalnya kalian ubah, kalian coba-coba ya, trial and error. Misalnya correction, kalian warnanya mau diubah agak terang, agak gelap, atau lebih gelap gitu. Ataupun color, mengatur warnanya. Mengatur bingkainya juga bisa. Mengatur picture efeknya. Bentuknya seperti apa. Itu bisa kalian atur ya. Kalian coba-coba di bagian picture tool. Gimana cara untuk memunculkan picture tool? Itu kalian klik dulu gambarnya. Kalau gini nggak muncul. Kalian klik dulu gambarnya, baru akan muncul picture tool. Kalian bisa atur semuanya di sini. Kalian coba trial and errornya seperti itu. Kalau Bapak jelasin mungkin 1 jam itu kurang. Lanjut. Untuk selanjutnya ada lagi clip art. Clip art ini untuk menginsertkan sebuah gambar atau tulisan, memiliki fungsi untuk menyisipkan suatu gambar dalam menu clip art. Tampilannya biasanya juga jarang sih digunain sih. Ada lagi shapes itu ya pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Kalian tahu kan insert shapes, yaitu untuk bentuk-bentuk segitiga, panah dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi memberikan teks dalam shape, itu udah ada pertemuan yang sebelumnya, udah pernah kita bahas. Latihan. Why you always in the mood? Fucking around acting brand new.